Rabbi zidni ilma warzuqni Rob, fahma. Amin ya rabbal boleh alamin. cek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menghadiri bedah buku metode Al-Ijaz, rahasia mudah menerjemahkan Al-Quran. Semoga kita semuanya, ya, hadirnya kita ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita semakin meningkat, ya, beragama kita, ya. Artinya semakin paham ketika sholat, semakin khusyuk, semakin paham ketika membaca Al-Quran, ya. Karena perkumpulan kita ini tidak kebetulan, ya, semuanya atas perencanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Amin. ini adalah tanda bahwa Allah ingin menginginkan kebaikan kepada kita, sebagaimana dalam hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ciri-cirinya yang paling utama adalah Allah fahamkan dia dalam urusan agama, gitu ya. Ya, semoga kita semakin semangat untuk belajar agama, karena kemalasan yang paling terfatal adalah kemalasan belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah tanpa ilmu, ya, tanpa dasar atau ilmu yang benar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebagai kaum muslimin wajib belajar bahasa Arab, ya. Wajib untuk untuk apa? Untuk memahami agama kita dengan benar, agar kita bisa sholat dengan benar, bisa membaca Al-Quran dengan Benar. benar, ya. Maka kita wajib belajar bahasa Arab. Tidak ada cara yang lainnya. Ini. Tapi kalau kita ingin beragama dengan, ya, apa namanya, ala kadarnya saja, ya tidak menjadi wajib begitu. Tapi Mm-mm. di sini kita berbicara agar kita semakin berkualitas dalam beragama. Ya, maka syarat wajibnya, syarat mutlaknya kita harus belajar belajar Sarap. bahasa Arab, gitu ya. Tanpa bahasa Arab tidak akan bisa. Makanya Rasulullah, ya, sering mewanti-wanti kita untuk belajar bahasa Arab. Sahabat juga sama. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu sebagian dari agama kalian. Ya, jadi untuk bisa meningkatkan kualitas beragama kita, tidak hanya belajar tauhid, fikih atau akhlak, tetapi juga bahasa Arab. Karena kita sholat menggunakan bahasa Arab, berdoa juga sama, Sarap. Al-Quran juga bahasa Arab, gitu ya. Nah, dan berbeda sekali kualitas keislaman seseorang, ya, yang dia paham dengan bahasa Arab dengan yang tidak, gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita wajib belajar bahasa Arab? Pertama, karena perintah dari Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an, ya, menurunkannya dengan berbahasa Arab. Ya, Al-Qur'an yang merupakan kitab suci kita itu berbahasa Arab, ya. Adapun terjemahannya itu apa? Itu bukan Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an aslinya adalah berbahasa Arab. Untuk apa Allah turunkan itu? Apakah hanya untuk pajangan saja, ya, atau untuk dibaca saja?
Ya, jadi Allah turunkan agar kalian mengerti. Bagaimana bisa mengerti? Ya harus belajar bahasa bahasa Arab gitu. Memang sudah ada terjemahan banyak ya, tapi berbeda. Orang yang belajar bahasa Arab kemudian memahami Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang dia miliki itu nikmatnya lebih besar daripada ketika kita membaca Al-Qur'an kemudian membaca terjemahannya itu ya tidak senikmat ketika kita paham sendiri dengan bahasa Arab yang kita miliki gitu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an ya, orang-orang yang tidak mau memahami Al-Qur'an padahal tujuan utamanya diturunkan Al-Qur'an ya untuk difahami ya, kemudian nanti diamalkan, kemudian didakwahkan atau diajarkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Artinya kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an ini? Kenapa umat umat muslim tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Ya, atau hati mereka sudah terkunci ya, atau mereka sudah putus asa, udahlah nggak usah belajar Al-Qur'an, ya, nggak usah memahami Al-Qur'an. Padahal apa? Ini sangat penting. Allah menyinggung ini artinya Allah tidak suka ya orang-orang yang mengunci hatinya, tidak mau membuka hatinya untuk memahami Al-Qur'an. Semoga kita bukan termasuk ya orang tersebut. Ya. Dan riset ya, penelitian membuktikan bahwa di Indonesia ya orang-orang yang paham Al-Qur'an itu sangat masih sedikit sekali. Ya. Riset terakhir itu yang bisa membaca Al-Qur'an dari kaum muslimin Indonesia itu hanya 40% ya dari jumlah seluruh muslim umat Indonesia. Yang bisa membaca Al-Qur'an dengan benar hanya 0,8% saja. 0,8% dari 40%. Itu yang baca dengan benar, dengan tajwidnya, dengan kaidah-kaidahnya gitu ya. Nah, dari 0,8% yang memahami yang memahami bacaannya itu hanya Dikit. 0,4%. 0,4% itu kan sangat sedikit sekali. Ya, dahulu sebenarnya lebih parah ketika kita baru dijajah, baru di apa, baru apa ya, belum merdeka seperti sekarang. Yang bisa membaca Al-Quran itu sangat sedikit sekali. Ya, mungkin orang tua kita, ya, bapak-bapak, ibu-ibu ini merasakan ya bagaimana dulu sulitnya belajar alif ba ta sa itu sangat sangat sulit ya, tepatnya jarang ya, sehingga kita maklumi banyak yang tidak bisa membaca Al-Qur'an atau kesulitan. Nah, alhamdulillah sekarang ada gerakan pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, sehingga alhamdulillah orang-orang yang bisa baca Al-Qur'an naik 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 drastis sehingga menjadi 40%. Nah, sekarang yang belum digalakkan lagi adalah pemberantasan atau gerakan faham Al-Qur'an, Bapak Ibu ya. Dahulu orang yang bisa baca Al-Qur'an itu khusus biasanya anak-anak pesantren atau lulusan lulusan pondok pesantren. Nah, sekarang pun sama, orang-orang yang paham Al-Qur'an kebanyakan yang lulusan pesantren. Kalau bukan lulusan pesantren jarang yang bisa. Nah, coba kita rubah ya. Mau yang lulusan pesantren, lulusan Universitas Islam ataupun yang tidak sama sekali itu juga bisa memiliki kesempatan juga untuk paham Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak untuk satu golongan saja, tapi untuk semua kaum kaum muslimin gitu ya, bisa memahami Al-Qur'an. Dan ya Allah pun sudah memudahkan Al-Quran untuk difahami gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita juga harus berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Bisa terjadi kesalahan apabila kita tidak belajar bahasa Arab. Ya, kita karena tidak belajar bahasa Arab sehingga tidak tahu artinya. Padahal ketika terjadi kesalahan sedikit, itu terkadang maknanya sampai ya melenceng jauh dari makna aslinya.
Ya, contohnya di sini surah Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Ingatlah tatkala Rabbmu ketika Tuhan kalian menetapkan jika kalian bersyukur niscaya akan kutambah nikmatku. Ya. La in syakartum. Perhatikan di sini kata syakartum. Nah, sungguh jika kalian bersyukur. Di sini sinnya menggunakan sin, kalau kita sebut sin besar ya. Ada sin yang kecil yang tidak ada titiknya. Sakar tum. Sakartum. Nah, orang Indonesia ya kalau tidak belajar dengan detil, terkadang mengucapkan sin dengan shin itu Shin. sama saja ya. Ya. Antara syakaro dengan sakaro sama. Nah ini tidak ada titiknya. Kalau kita kasih titik, ya, titik tiga, syakaro. Nah ini, syakaro dengan sakaro, ini artinya berbeda, ya. Coba kalau kita ngaji di depan ustadz ya, kita bacanya lain sakartum, ya. Itu disalahkan nanti. Sakartum, yang benar syakartum. Ya. Lain Syakar. syakartum. Ada sifat tafasyinya, syakartum. Nah, kita lisannya kita karena menggunakan bahasa apa menggunakan huruf Latin ya sehingga apa? Bacanya sama aja lah ing sakartum padahal artinya jauh. Kalau pakai shin ya yang ada titiknya artinya bersyukur ya. Tapi kalau menggunakan sin tidak ada artinya mabok ya. Jadi Mabuk deh. iya artinya mabok, Bu. Sungguh jika kalian mabok maka kami tambah mabok kalian. Lihat dulu, Benar nggak artinya begitu? astagfirullah. Padahal arti sebenarnya jika kalian bersyukur gitu ya. Ini karena kita tidak belajar bahasa Arab sehingga ya menganggap itu biasa biasa saja gitu ya. Makanya Rasulullah itu pernah menegur sahabat ya yang dia itu sedang terkantuk-kantuknya dia sholat ya dia qiyamul lail berdoa. Rasul menegur, kamu jangan sholat dulu, kamu istirahat dulu, tidur dulu, ya, cari tenaga dulu sehingga kamu tidak ngantuk. Baru setelah itu sholat lagi, karena takut kamu berdoa meminta kebaikan, tetapi lisan kamu malah meminta apa? Burukan. Keburukan gitu ya. Nah, jadi orang Arab pun diperintahkan seperti itu, apalagi kita. Kita mau minta kebaikan, malah salah ucap akhirnya yang diminta adalah keburukan. Naudzubillah min tadi gitu ya. Nah ini eh, contohnya dalam bahasa Arab banyak. Contoh kalau kita takbiratul ihram Bapak Ibu, kita setiap hari mengucapkannya. Kalau kita takbiratul ihram, kita ucapkan Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, terkadang ada yang pengucapannya salah. Allah. Bacanya seumpama ya Allahu Akbar. Ya. Ada Ustaz. Bedanya Banyak. gimana tuh? Bedanya di mana? Allah. Allahu Akbar. Barnya Bar. panjang ban. Banyak panjang betul. Ya. Harusnya kan akbar. Begini Hmm. tulisannya. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Nah ini bacanya jadi Allahu Akbar. Ini baknya Akbar panjang. panjang. Akbar. Nah kalau akbar artinya kan yang Besar. maha besar. Allahu Maha besar. Akbar. Akbar. Paling besar. Kalau akbar itu artinya adalah gendang. Kayak Undih alat, Jawa kita alat ya. musik itu dung 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 ya, kayak rebana begitu ya. Itu. Jadi kalau disusun Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha ah, Allah Maha Gendang. Gendang jadinya. Gendang atau apa? Ada yang mengartikan beduk begitu. Alat Hidupnya. musik yang ada tabuhannya di satu sisi dan sisinya bolong, sisi yang lain bolong itu akbar gitu ya. Itu ada di dalam kitab Kasyifatus Akbar. Saja Allahu Akbar. Syarah Safinatun Naja ya. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan di sana.
Terus kalau seumpama a-nya dipanjangkan, Bapak Ibu, harusnya kita mengucapkan Akbar. Allahu. Allah. Ini bacanya Allahu. Ada tulisan. A-nya panjang. Allahu Akbar. Ya. Harusnya Allah, A-nya jadi panjang. Allah, Allah. A-nya kan pendek atau panjang yang benar? Pendek. Akbar. Pendek. Nah, kadang Allah. ada yang bahasanya panjang. Allahu Akbar. Kalau bahasanya Allah berarti ini A-nya panjang, hamzahnya dua jadinya. Ya. Kalau Ya. hamzahnya dua, ini artinya apakah Allah maha besar? Gitu. Jadi dia sedang mempertanyakan, dia sedang meragukan, seolah-olah ragu gitu ya, bahwa Allah maha besar. Boleh nggak kita ragu atas kebesaran Allah? Enggak. Nggak boleh gitu ya. Nah makanya disinilah penting sekali kita belajar bahasa Arab, Arab. sama bahasa Arab Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan prediksi Rasulullah. Nanti di akhir zaman ada orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi bacaannya tidak melewati kerongkongan mereka. Ya, artinya apa? Cuma di lisan saja. Pandai lisannya membaca Al-Quran, indah, hafal gitu ya. Tapi tidak paham, tidak masuk ke dalam hati mereka, tidak turun ke dalam hati mereka. Ya, dia apa namanya melanggar hukum-hukum Al-Quran, bahkan menyesatkan orang lain, ya, menyalah-nyalahkan orang-orang lain, ini keras orangnya. Nah ini kenapa diantaranya? Diantaranya karena tidak memahami apa yang dibacanya. Tapi berbeda orang yang membaca Al-Quran dengan memahaminya, ya, dia akan selalu seolah-olah sedang dinasehati oleh Allah. Setiap kali membaca Al-Quran, dia langsung seolah-olah sedang dinasehati oleh Allah. Ayatnya melarang ini, melarang itu, maka dia taati. Ayatnya memerintahkan ini, memerintahkan itu, maka dia turuti. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah karena Al-Quran itu mudah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Al-Quran itu mudah dan dimudahkan oleh Allah. Ya, kita tanpa terkecuali dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran. Ini janji Allah, ini garansi dari Allah. Dalam surah Al-Qamar Allah berfirman sebanyak 4 kali, Dia walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, mendaki. dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk zikr, peringatan atau untuk pelajaran. Peringatan atau pelajaran bisa. Ya, fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Maksudnya adakah yang mau mempelajarinya? Ya, mempelajarinya itu banyak. Bisa dengan membacanya dengan benar, menghafalkannya, dan yang terpenting adalah memahaminya, Minta ya, dabur. mentadaburinya. Ya, jadi Al-Qur'an itu bahasanya mudah. Makanya kita nanti metode kita itu, ya, nanti Bapak Ibu yang ingin ikut kelas reguler sampai mahir, ya, bisa memahami Al-Quran dengan mandiri tanpa harus melihat Al-Quran In. terjemah, ya, itu insya Allah nanti kita akan bimbing, ya, In. selama 20 pertemuan itu. In. Selama 20 pertemuan, setiap pertemuan kita targetkan semua menghatamkan, menerjemahkan 1 halaman sumpama. Ih, Dalam banyak. 20 pertemuan maka bisa menyelesaikan 1 juz, 1 juz Aduh. Al-Qur'an. Ya, kalau saat kita kalau sudah menguasai Al-Baqarah Bapak Ibu, maka kita sudah menguasai 80% kosakata Al-Qur'an. Ya, jadi 80% In. sudah di tangan gitu. Dalam waktu yang tidak lama, insya Allah. Ya, itu. Nah, apa mudahnya Al-Quran? Di sini kita sebutkan yang pertama, rahasia mudahnya Al-Quran pertama, jumlah kosakatanya sedikit. Masya Allah ya, Allah jadikan kitab sucinya Al-Quran itu kosakatanya nggak banyak-banyak. Kenapa? Banyak pengulangan-pengulangan. Ya, kosakata di dalam Al-Quran itu banyak pengulangan-pengulangan.
Untuk apa? Untuk mempermudah kita sebagai hambanya agar bisa memahami kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ada 78.485 kata. Ya, kosakatanya segini. Nah, kalau kita baca kitab kitab Arab ya, kitab selain Al-Qur'an, itu kosakatanya banyak sekali. Ratusan ribu, bahkan mungkin ada yang jutaan. Ya, padahal bukunya sama gitu ya. Ketebalannya sama. Tapi Allah dengan kemukjizatan Al-Qur'an dijadikan Al-Qur'an itu kosakatanya Masya Allah tidak banyak-banyak. Ya, 78.485 kata dan itu diulang-ulang ya. Dan diulang-ulangnya itu 80% ada di dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu. Makanya kalau ingin cepat paham Al-Qur'an, kuasai dulu surah Al-Baqarah. Jangan jangan juz amma. Karena juz amma juz 30 kosakatanya tidak banyak diulang-ulang, ya. Tidak banyak diulang-ulang kecuali untuk anak kecil lah. Karena anak kecil mungkin ya tidak bisa sulit untuk yang panjang-panjang boleh. Tapi kalau kita ya Al-Baqarah ya. Kalau Al-Baqarah dikuasai itu surat-surat berikutnya mudah ya. Bahkan kalau kita sudah bisa nerjemah satu juz saja itu surat-surat berikutnya atau ayat-ayat berikutnya itu mudah. Kosakatanya banyak yang sudah pernah kita tahu ya. Nah, dan kita belajar Al-Qur'an kayak gini Bapak Ibu. Terkadang ada yang tidak sabar ya, di awal sudah merasa berat ya, di awal sudah pengen langsung bisa, tidak bisa begitu. Al-Qur'an itu atau ilmu itu datangnya pelan-pelan ya. Ilmu itu datangnya pelan-pelan karena ya ilmu ilmu itu akan meresap gitu ya. Itu ilmu yang lebih baik, ilmu yang sedikit-sedikit tetapi pasti meresap ya. Semua kita sampai 5 bulan 420 pertemuan gitu ya, seminggu sekali. Itu pelan-pelan itu lebih lebih menancap daripada yang sehari langsung bisa itu nggak mungkin ya. Itu hampir mustahil yang seperti itu. Nah, kita tidak mau membohongi orang ya. Oh, sehari bisa langsung paham Al-Qur'an. Nah, itu mendekati mustahil. Nah, kita yang wajar-wajar sajalah. Belajar bahasa Arab butuh waktu, tetapi juga tidak terlalu lama gitu ya. Karena kita tahu juga Bapak Ibu kesibukannya banyak ya. Nah, kita kasih waktu yang masuk akal ya, 5 bulan atau bisa sampai 1 tahun kalau ada level kedua gitu. Setidaknya surah Al-Baqarah itu selesai. Cukup seminggu sekali kita luangkan 2 jam saja. Seminggu sekali kita luangkan 2 jam kita belajar bersama. Akan kita bimbing pelan-pelan sampai mahir bisa memahami Al-Quran, baca langsung paham tanpa harus melihat terjemahannya. Dan kita lihat bagaimana mudahnya, insya Allah metode ini saya sudah uji coba dari tahun 2015 sampai sekarang, alhamdulillah sudah banyak yang merasakan kemudahan metode ini, gitu ya. Kita di sini juga ada santri-santri. Biasanya itu santri-santri ya kita fokuskan di awal-awal ya 6 bulan pertama itu agar bisa menerjemah Al-Quran, bahkan ditambah agar bisa membaca kitab gundul atau kitab kitab kuning gitu. Nah, Bapak Ibu ya terjemah Al-Quran saja dulu lah gitu ya. Kalau nanti ingin melanjutkan nanti jilid kedua itu untuk baca kitab kitab kuning. Ini fokus dulu untuk menerjemah Al-Quran gitu ya. Nah, ini Al-Quran, kemudian yang ketiga ini kosakatanya juga terbatas. Nah, ini kita ada kuncinya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar Nahwu Sorof ya, pernah belajar bahasa Arab dengan buku yang lain atau dengan guru yang lain. Nah, kita itu ada kunci-kunci yang tidak dimiliki oleh metode-metode yang lain. Nah, nanti insya Allah akan kita sampaikan dengan detail ya di dalam yang sudah Bapak Ibu miliki atau yang belum dimiliki. Nanti kita akan jelaskan detail ya. Dan buku itu Bapak Ibu mohon maaf itu kalau dibaca sendiri agak pusing ya, harus dengan bimbingan guru, bimbingan penulisnya langsung gitu. Insya Allah nanti yang mengikuti kelas reguler 20 pertemuan atau 5 bulan kita jelaskan ya dengan pelan-pelan, dengan detail. Silakan yang mau bertanya konsultasi ya bebas.
apa sampai sampai bisa gitu. Kemudian yang keempat, kosakata Al-Qur'an itu banyak yang sudah jadi bahasa Indonesia, sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Sehingga banyak kosakata yang tidak perlu kita hafalkan artinya sekitar 2.000 sampai 3.000 kata. Ini menjadi serapan bahasa Indonesia sehingga tidak perlu kita hafalkan artinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah rahasia mudahnya Al-Qur'an. Ya, ada 4 rahasia ini eh, yang semoga ini semakin mendorong kita, meyakinkan kita akan firman Allah bahwa betul-betul Al-Qur'an sudah Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Pertanyaannya siapa yang mau mempelajarinya? Ini tawaran tidak hanya untuk yang lulusan pesantren, tidak hanya untuk yang ustadz-ustadz saja, tidak. Semua kaum muslimin punya kesempatan yang sama untuk bisa memahami Al-Qur'an. Yang tua, yang muda, yang profesinya apa? Dokter atau guru atau siapapun itu dimudahkan oleh Allah jika dia niat tulus, niat jujur ingin bisa memahami kalamullah atau Al-Qur'an Al-Karim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mukaddimah ya yang bisa kami sampaikan ya. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke materinya. Materinya kita akan mengenal sekilas materi metode Al-Ijaz ini. Namun sebelum materi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan bebas, tanya jawab bebas, Ya, silakan. bebas sekali tanya-tanya dibimbingkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan. Juli, Juli, bangun Juli, Juli, oh Juli. Belum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, langsung kita ke materi ya. Silakan Bapak Ibu yang punya bukunya bisa dilihat bukunya ya. Dilihat bukunya. Nggak usah, nggak usah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat di buku ya, kita bagi buku itu menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah materi. Materi kita tidak banyak-banyak ya. Tapi itu materi Bapak Ibu intisari dari bahasa Arab ya. Intisari dari bahasa Arab yang sangat dibutuhkan bagi yang ingin bisa menerjemah Al-Qur'an. Jadi materi bahasa Arab itu sangat banyak. Ya, materi bahasa Arab itu sangat sangat banyak. Tapi tidak semuanya itu dipakai Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab ya, kitab apa gitu ya. Udah belajar ini, belajar itu. Ternyata pemakaiannya di mana nggak tahu gitu. Nah, kita enggak seperti itu.
kita menyampaikan materi, dan materi itu betul-betul memang yang dipakai dalam bahasa Arab, yang sering muncul di dalam bahasa Arab. Sehingga materi itu tuh sangat penting sekali, ya. Kita tulis di buku itu materi-materi yang paling paling terpenting, yang sangat dibutuhkan ketika kita ingin menerjemah Al-Quran, ingin memahami Al-Quran. Ya, kemudian bagian yang kedua adalah praktek. Di dalam buku itu bagian kedua adalah praktek. Nah, praktek kita dari surat Al-Baqarah, ya. Tapi tidak semuanya, tidak sampai full surat Al-Baqarah, karena buku kita terbatas hanya sampai ayat eh, 200-an, ya. Ya, tapi sampai sekitar dua juz. Tapi itu sudah sangat cukup sekali bagi Bapak Ibu untuk memiliki modal bisa memahami Al-Qur'an, gitu ya. Itu. Itu apa namanya, prakteknya. Nah, sekarang kita akan fokus dulu untuk materinya. Nah, materinya itu kita bagi menjadi 4, ya. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama, yang paling penting sekali harus dikuasai, yang ingin paham Al-Qur'an bisa menerjemah dengan mandiri, adalah menguasai kosakata populer Al-Qur'an. Ini sudah syarat mutlak. Kosakata populer Al-Qur'an yang sering diulang-ulang itu dikuasai dulu, ya, dikuasai dulu. Nah, insya Allah nanti kita akan sampaikan dengan mudah, dengan bersolawatan, ya, agar semakin berkah dan semakin dimudahkan. Ada sekitar 100 kosakata, bahkan kurang dari 100 kosakata Bapak Ibu yang sudah kita tuliskan di buku itu, ya. Setelah diteliti, ternyata itu kosakata yang paling sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Ya, sekitar 50%. 50% kosakata Al-Qur'an terkumpul di dalam kata-kata tersebut. Ya, jadi sayang sekali, rugi sekali bagi yang tidak menghafal kosakata itu, arti-arti kosakata itu. Seperti wa. Wa itu sering sekali kita ketemu dengan kata wa. Wa itu artinya dan, ya. Ana wa anta, saya dan kamu. Wa itu artinya dan, gitu ya. Kemudian fa artinya maka, ya. Fa maka, ini juga sering sekali. Min artinya dari, an juga dari, ila kepada, itu sering diulang-ulang, tapi banyak yang tidak tahu artinya. Kita sering ketemu tapi nggak tahu artinya. Nah, makanya nanti kita akan pusatkan, akan fokuskan untuk mengenal dan menghafal kosakata ini, makna-makna dari kosakata itu, ya, sehingga ketika ketemu tahu artinya apa. Karena nanti sering sekali ketemu di Al-Qur'an itu, dan juga di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Kemudian yang kedua, materi yang ingin kita tekankan yaitu tentang mengenal kata dan kalimat. Ya, mengenal tentang kata dan kalimat. Kata dalam bahasa Arab dan pola kalimat di dalam bahasa Arab. Nanti ada kata benda atau isim, ada kata kerja atau fiil, kata kerja, ada kata bantu atau huruf. Kemudian ada kata benda tunggal, kata benda dual, kata benda jama', ya. Ada kata benda mudzakkar laki-laki, ada kata benda muannas perempuan. Ya. Kemudian kata kerja, ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif, dan seterusnya. Itu materi-materi yang sangat diperlukan, dibutuhkan untuk bisa memahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah tentang kata ganti atau domir. Ini juga sangat penting sekali. Domir ini hampir setiap kalimat dalam bahasa Arab pasti ada kata gantinya. Ada domirnya. Dengan bentuk-bentuknya. Domir sebagai subjek, domir sebagai objek, ya. Kata ganti subjek, kata ganti objek, atau kata ganti kepemilikan, itu nanti kita akan sampaikan dengan mudah dengan bersolawat, dengan berlagu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tasrif. Ini tasrif, ini perubahan kata. Jadi bahasa Arab itu hampir semuanya ada akar katanya. Mayoritas kata dalam bahasa Arab itu ada akar akar katanya. Nah, kalau kita tahu perubahannya, ya, ada awalan, ada akhiran atau perubahannya dari mulai kata kerja lampau, kata kerja sedang, kata kerja perintah dan seterusnya, itu satu kata saja bisa berubah menjadi ratusan kata, ya.
Sehingga kita tidak perlu menghafal arti kosakata ini itu yang akar katanya satu. Kalau kita tahu polanya, kita nggak perlu ngafalin makna ini, makna itu, enggak. Karena akar katanya satu, kita bisa menebak atau bisa memahami makna kata yang lain yang satu akar kata gitu. Tapi harus tahu polanya atau harus tahu ciri-cirinya begitu. Nah, itulah 4 materi atau 4 eh, kaidah atau 4 pembahasan dalam materi bahasa Arab metode Al-I'jaz ini. Nah, kita akan mencoba Bapak Ibu bagaimana menguasai kosakata populer di dalam Al-Qur'an. Walaupun tidak semuanya kita coba ya. Yang pertama dari mulai kata depan. Kata depan atau preposisi dalam bahasa Inggris atau huruf jar dalam bahasa Arab namanya huruf huruf jar. Nah, ini untuk bisa menghafalnya kita akan baca dengan sholawatan dan kosakata populer ini akan kita ulang-ulang terus setiap kalau kelas reguler ini setiap sebelum pelajaran kita akan baca bersama-sama sehingga ya yang tidak hafal akan ikut hafal juga, yang sudah hafal makin hafal, makin hafal. Tuh. Nah, ini begini. Kita pakai sholawatan. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita masuk min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Kita ulang-ulang sampai hafal. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Oke, coba kita baca bersama-sama. Silakan dibuka audionya. Ya. 1, 2, 3. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan bila bagi. Sekali lagi. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Oke, selanjutnya kata sambung. Saya contohkan dulu. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru awam atau la tidak imma ada kala wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru awam atau la tidak imma ada kala. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kemudian maka lakin tetapi bal justru awam atau
la tidak, imma ada kala. Oke, ulangi lagi. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak, imma ada kala. Coba diulangi dari min an. 1, 2, 3. Min an dari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak, imma ada kala. Ya, silakan yang mau baca ya. Coba Ustaz. Ya, silakan Ibu. Wah, Min an dari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lila bagi dan Terus wa dan dan summa kemudian maka lakin tetapi bal justru taula tidak, imma ada kala. Oke. Nah, coba kita tutup ya. Nah, ini artinya kita buang. Coba ini kata depan kita baca bersama-sama dulu, kata depan dan kata Ya. sambung ya. Ya. Nanti lama kelamaan kita hafal Bapak Ibu sekalian. Tadi kan ada artinya. Nah, nanti lama kelamaan bisa kita lepas gitu ya. Ya, Kalau cuma sekarang belum hafal nggak apa-apa. Besok belum hafal nggak apa-apa. Nanti insya Allah lama-lama hafal karena akan diulang-ulang sehingga kita terbiasa. Ya, bisa karena terbiasa. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Min an dari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lila bagi. Coba sekali lagi. Min dari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lila bagi wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak, imma ada kana wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi
bal justru justru au am atau la tidak imma lah. Ya, coba silakan Bapak atau Ibu yang mau baca dari Min-an. Saya Ya, Ustadz. silakan Bu, Ibu Rahmi ya. Ya, Dari mana Bu? dari Bandung. Bandung, silakan Bu Rahmi dari Bandung. Min dari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi Iya, Bu. dan suma kemudian maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imam ada kala. Iya, bagus. Ahsanti. Bagus, Bu. Ada lagi? Satu lagi, Sudah silakan. Ustaz. Saya coba Ustaz. Silakan Ibu Mayvina. Dari Ya, mana, Bu? dari Siteba, Padang. Oh, Padang. Ya, silakan, Bu. Min dari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga fi dengan lila bagi Iya. wa dan summa Wa kemudian dan suma Wadan, kemudian wa dan wadan, wa dan summa panjang, agak panjang, Bu. kemudian Wa wadan, dan suma cuma kemudian. dan summa kemudian Terus. pamaka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala. Bagus, Ahsanti. Ya. Nah, ini nanti hampir semua materi dibegitukan Bapak Ibu. Semua materi disholawatkan sehingga materi itu sudah insya Allah nanti di luar kepala ya. Ini kosakatanya masih ada, nanti ada domir juga ya. Nah, ini hanya contoh saja ya, saya kasih contoh saja untuk materi. Gitu. Jadi kita jangan terlalu tegang ya. Kita sambil bersolawat, sambil bernyanyi-nyanyi ya. Eh, sehingga tidak terlalu tegang. Sambil bernyanyi itu memudahkan ya. Iya, betul. Upaya ke aku mesti deh. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke praktek. Kalau tadi materinya, teorinya, sekarang kita akan praktek. Nanti di kelas reguler kita seperti itu. Materi sekitar setengah jam, nanti sisanya praktek gitu ya. Nanti ketika praktek juga materinya kita aplikasikan. Baik, kita akan menerjemah surat Al-Baqarah ayat 2. Ya. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
Zalikal kitabu la raiba fihi Hudal lil muttaqin. hudan lil muttaqin. Ini mohon maaf kayaknya ada suara-suara ini ya. Baik, ini metodenya saya akan bacakan dulu 2 kali. Bapak Ibu cukup menyimak dulu. Nanti setelah itu saya bacakan juga, tapi Bapak Ibu menirukan setelah saya. Itu 2 kali juga. Nah, nanti setelah itu kita bersama-sama. Nah, sekarang disimak dulu ya. Dalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Dalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Nah, lagunya harus sama ya Bapak Ibu, seperti tadi saya contohkan ya. Nah, sekarang saya baca per kata, nanti Bapak Ibu silakan mengikuti setelah saya, jangan bersama-sama ya, setelah saya. Oke. Dzalika itu, silakan. Zalika itu Alkitabu kitab Alkitab kitab la tiada la tiada raiba keraguan keraguan fihi di dalamnya di dalamnya hudan petunjuk hudan petunjuk li bagi bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Zalika itu Alkitabu kitab Alkitab la tiada la tiada raiba keraguan raiba keraguan fihi di dalamnya di dalamnya hudan petunjuk hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Ya. Tanpa saya contohkan dulu, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Zalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan
petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi. Zalika itu al-kitab kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Bagus. Dalika apa artinya? Itu Itu Alkitabu kitab kitab. Itu adalah kitab, maksudnya Al-Qur'an. La tiada roiba keraguan fihi di dalamnya. di dalamnya. Ini dua kata ya. Di dalam, terus hi artinya nya. Kembalinya ke Alkitab. Di dalam Alkitab. Tidak ada keraguan di dalam Alkitab Al-Qur'an. Nah, ini tadi Bapak Ibu sudah kita hafalkan ya. Fi itu kata depan. Ya, jenis katanya kata depan. Lagunya masih ingat? Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Nah, ini kalau kita ketemu ada kosakata populer, boleh kita nanti sebutkan jenis katanya itu, kemudian kita lakukan. Jadi nanti cepat hafal kalau begitu. Ketemu kita lakukan lagi, ketemu kita lakukan lagi. Hudan artinya apa? Petunjuk. Petunjuk. Ini seperti hidayat ya. Hidayat itu juga artinya petunjuk. Li artinya apa? Bagi. Nah, ini li juga jenis katanya seperti fi tadi. Kata depan. Ya. Li, la, bagi. Li atau la artinya bagi. Lagunya masih ingat? Coba kita nyanyikan. Min andari ila kepada ka seperti apa di atas di dalam hatta sehingga di dengan lila bagi. Oke. Al-muttaqina artinya apa? Orang Orang bertakwa. Ini muttaqin yang bertakwa. Itu adalah kitab Al-Qur'an, tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nih, Bapak Ibu, ini kalau kita sudah bisa menerjemah satu ayat ini sama saja kita sudah menguasai ini 2.704 kata. Karena kosakata yang tadi kita hafalkan bersama itu banyak pengulangannya. Seperti kata dzalika ini pertama, artinya itu untuk laki-laki. Ini nanti kita akan ketemu lagi di dalam Al-Qur'an sebanyak 283 kali. Ya, artinya yaitu, artinya itu gitu. Alkitabu juga sama, nanti kita akan ketemu lagi terus ke muka. Kali. La juga sama, artinya tiada atau tidak. Tiada atau tidak. Kan. Roiba keraguan 15. Yang paling banyak fihi ini. Fi 392. Hi-nya 474. Hudan 41. Li 306. Muttaqin 42. Ini jumlah 207 2.742.
Ya, Ini di dalam satu Al-Quran ya Ustaz. ya dalam satu Al-Qur'an ini, Masya Allah ya. Jadi nanti ayat-ayat berikutnya itu kita tandain dengan warna, ada yang hitam, ada yang merah. Ini contohnya. Yang hitam artinya ini dianggap kosakata yang baru, kosakata yang belum kita kita pelajari. Kalau yang hitam berarti kosakata yang sudah pernah kita pelajari atau yang kosakata sudah diserap jadi bahasa Indonesia. Contohnya al-ghaib. Ghaib ini gaib, bahasa Indonesianya gaib Gaib. ya, sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat mata. Kemudian as-sholatu ini juga sudah jadi bahasa Indonesia, artinya sholat. Salat. Salah. Kemudian wa ini kita sudah menghafal kata wa artinya dan nanti jadi hitam ya. Nah, nanti ke sini lama kelamaan warnanya rata-rata hitam. Ini ayat keempat ini. Hitamnya sudah makin banyak. Nanti sampai ke sini kalau sudah dapat puluhan ayat itu semakin banyak hitamnya sehingga tidak perlu lagi di tadi seperti talkin diulang-ulang seperti tadi ya. Itu tidak perlu nanti kalau sudah semakin ke sini-sini gitu ya. Pentalkinan ini untuk awal-awal gitu ya, sehingga akan lebih cepat kita memahami Al-Qur'an karena kosakatanya berulang-ulang gitu ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Nanti insya Allah yang ingin ikut kelas reguler, jadi setiap hari Sabtu jam jam 9 sampai jam 11, nanti sampai 20 pertemuan insya Allah kita akan mempelajari dari mulai teorinya atau materinya dan prakteknya gitu. Ustaz boleh tanya? Ya, silakan, Pak. Adrin. Kapan mulainya Ustaz kita belajar? Insya Allah mulainya minggu depan insya Allah. Oh, Sabtu depan nih Ustaz? Sabtu depan ya. Ya. Nah. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Iya, ya. Dari Ardin dari Bintaro, Ustaz Iya, masih Pak. kali ya. Rutin. Saya udah lama ya nyari-nyari Ustaz, akhirnya dapat juga, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ustaz masih ngajar di Pertamina? Masih. Masih Alhamdulillah. ya, Alhamdulillah. Ustaz pengen tanya ini. Ini kan kita belajarnya ini berapa 20 kali pertemuan ya. Berarti Ya. setiap pertemuan itu ada target selesainya berapa halaman gitu ya. Ya. Halaman presentasinya itu ya. Ya. Nah, bahan presentasinya ini atau rekamannya kami dapat linknya nggak ya Ustaz ya? Dapat. Nanti Dapat ya. Ibu yang ikut kelas reguler itu semuanya dapat link rekamannya. Jadi seumpama Ya. berhalangan bisa menyetel link itu ya, video itu. Baik. Video Baik. itu. Jadi bisa belajar dimanapun ya. Iya. Yang di Mekah pengen belajar juga gitu ya, mungkin nggak. Iya, lagi Ya, umroh. Iya, lagi umroh ya. Iya. Dan jamnya bebas 24 jam, silakan disetel jam berapapun bisa gitu. Iya. Sekarang kita Emang masalahnya kalau hari Sabtu itu kan hari keluarga ya Ustaz ya. Jadi kadang-kadang ada aja mau diantar ke sana, diantar ke sini gitu kan. Jadi nggak bisa ikut langsung gitu. Ya. Jadi memang ruginya nggak bisa nanya langsung juga. Ya. Cuman ya. Tapi nanti di grup boleh nanya sepuasnya, Pak. Nanti ada grup khusus. Oh gitu. Iya, boleh nanya sepuasnya. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Sampai bisa. Syukron Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Hanya Ustaz. Silakan, Bu. Yukin. 20 kali pertemuan itu targetnya udah kita bisa menerjemah satu Al-Quran ya Ustaz? Enggak. 20 pertemuan itu target kita satu pertemuan satu halaman. Ya, maksimal satu halaman. Nanti kalau semua waktunya kurang cukup ya mungkin kurang berapa ayat gitulah. Tapi kita usahakan satu pertemuan ya satu halaman gitu. Jadi berarti 20 halaman. 20 halaman itu kita udah bisa nggak menerjemah sendiri selanjutnya di 20 halaman ke atasnya? Sekitar 1 juz. Nah, kalau sudah 1 juz itu kalau Al-Baqarah itu kan 80%. Kalau kita sudah bisa menerjemah Al-Baqarah sudah 80%.
Insya Allah. 60 atau 10% kosakata Al-Quran sudah dikuasai gitu. Ya, kalau sampai 30 juz itu apa namanya butuh waktu lagi Bu, gitu ya. Saya saja yang sudah puluhan tahun belajar bahasa Arab itu pun terkadang baca Al-Quran ada 1-2 kata yang tahu arti. Karena bahasa Arab itu kayak gitu. Kita belajar tidak pernah merasa puas. Iya betul. Kita merasa puas. Kita belajar masih ada yang kurang, masih ada yang nggak tahu gitu ya. Makanya saya pun walaupun saya mengajar gitu ya, saya masih tetap belajar ya, belajar bersama ustadz-ustadz yang lain atau belajar dengan kiai, tetap masih belajar gitu. Karena bahasa Arab itu seperti itu, tidak pernah kita merasa puas, terus ingin belajar gitu. Tapi setidaknya kita ada standar kita itu sudah apa level di atas standar gitulah gitu. Selanjutnya adalah pendalaman begitu. Selanjutnya adalah pendalaman gitu. Ya. Baik, lagi silakan. Ustaz, boleh tanya satu ini? Silakan, Mbak. Ini pendaftaran belum ditutup kan ya? Ini istri barusan nguping-nguping terus pengen ikutan gitu. Boleh. Ini kita boleh ya? tanggal 19 Insya Allah masih bisa. Oh, 19. Alhamdulillah ya. Berarti ya saya langsung daftar di grup yang pendaftaran itu aja ya, Ustaz, Ya, ya? betul. Iya. Betul. Iya. Makasih banyak, Ustaz. Istri belajar. Iya, biar dia suka misah nanti belajarnya. Kalau nggak feedback, Iya. jadi ngaung-ngaung gitu. Iya. Datang kelas ke belakang. Iya. Makasih, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada lagi? Apakah aman? Apa? Kita nanti saling membantu agar Bapak Ibu bisa memahami Al-Quran, bisa menerjemahkan gitu ya. Kita nggak perlu cepet-cepet, nggak usah buru-buru. Yang penting semuanya bisa menikmati Al-Quran. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti silakan yang mau daftar, nanti daftar ke admin, nanti kita masukkan ke grup khusus untuk peserta yang reguler ya. Kalau ini hanya bedah bukunya saja. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.